Bab 753. Pusat Formasi. Erik menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apapun. Ye Zun dan lainnya tidak perlu dibilang lagi, mereka tentu saja berdiri di pihak Erik. Sedangkan orang lain, dia juga tidak memaksa menjelaskan apa-apa. Gadis suci keluarga Yun berpikir sesaat, kemudian mundur beberapa langkah. Dia juga tidak berencana masuk ke istana itu. Saudara Qin, kalau kalian tidak pergi, maka kami pergi dulu. Tapi kalau di sini tidak ada apa-apa, maka buah King Yun harus dibagikan lebih banyak ke kami. Putra suci keluarga Feng bimbang sejenak, namun akhirnya mengambil keputusan dan tersenyum ke semua orang, kemudian langsung berjalan masuk. Anggota keluarga Feng dan Chao semua masuk ke dalam. Lumayan banyak orang memperhatikan tengkorak di lantai, bahkan memungut berbagai macam barang. Untuk sesaat mereka terus berseru kaget. Wah, apakah masih ada batu spiritual yang masih belum hancur sepenuhnya? Alat-alat fase kesempurnaan ini meskipun efeknya lemah, tapi masih bisa digunakan. Kita kaya, kali ini kita untung besar. Hehe. Beberapa penakut sudah pasti tidak akan mendapatkan keuntungan. Anggota keluarga Feng dan Chao yang masuk ke dalam memunguti benda-benda berharga di lantai dan sengaja berbicara dengan suara keras untuk mengejek orang yang ada di luar. Bahkan ada beberapa anggota keluarga Yun yang mulai tergoda untuk masuk ketika melihat orang lain mendapatkan barang berharga dan sepertinya juga tidak ada bahaya apapun. Erik Qin, masalahnya ada di mana? Cara berjalan ke sisi Erik dan bertanya. Gadis suci, kamu lihat mayat-mayat itu, amati pakaian mereka. Erik berkata datar. Cara terdiam, setelah mendapatkan petunjuk dari Erik, dia baru menyadari, perbedaan pakaian para pejuang ini sangat besar. Ada beberapa yang pakaian jelas terlihat bukan datang dari zaman ini, juga ada beberapa yang mirip bahkan sama dengan pakaian mereka. Ini bisa membuktikan apa? Cara berkata tanpa sadar. Kalau para murid sekte King Yun mati karena sejenis bencana, maka orang-orang yang datang berkunjung seperti kita ini mati karena apa? Erik tertawa dingin. Ekspresi cara seketika berubah. Dan di saat ini, tiba-tiba terjadi sesuatu. Sesuatu yang menakutkan terjadi. Di dalam istana, mayat-mayat bahkan tengkorak tiba-tiba mulai bergerak sendiri. Terdengar suara raungan. Seakan-akan seperti dibangunkan, sebuah mayat tiba-tiba lompat dari tanah. Dari mulutnya terdengar suara tawa, kecepatannya bak kilat, kedua cakarnya mencuat dan langsung menembus tubuh seorang pejuang yang sedang mencari benda berharga. Di saat yang bersamaan, semakin banyak mayat mulai berdiri dan terus menyerang ke empat arah. Pejuang keluarga Feng dan Chao tidak waspada dan seketika banyak yang mati dan terluka. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Erik dan yang lain pun berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, bahkan jantung mereka sudah dikeluarkan. Sial, para pejuang ini bisa-bisanya berubah menjadi mayat hidup, cepat lari. Suasana yang menakutkan seketika memenuhi istana. Semua orang juga tidak memikirkan harta lagi dan langsung berusaha melarikan diri. Mati sana. Putra suci keluarga Feng berseru, dia mengerahkan tinjunya dan memukul mayat hidup di depannya. Tapi semakin banyak mayat hidup yang berdiri dan menyerang ke arahnya. Merasakan aura fase kesempurnaan dari mayat hidup ini, putra suci keluarga Feng tiba-tiba mundur. Yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan terus melawan. Para mayat hidup ini tidak takut mati, mereka terus menyerbu mereka, membuat mereka hanya bisa melarikan diri. Sekumpulan sialan ini berlari ke arah kita. Ye Zun mengumpat. Putra suci keluarga Chao melihat tidak bisa melawan mereka, dia langsung berlari ke arah Erik Qin dan lainnya. Mundur keluar, ada yang berseru. Namun di saat yang bersamaan, sebuah energi yin yang sangat kuat muncul dan mengelilingi istana ini. Seorang pejuang berlari keluar dari area ini seketika mati membusuk karena energi yin ini. Dan yang lebih mengejutkan adalah,
Dari energi yin ini lagi-lagi keluar mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi mereka. Eric Kin dan yang lainnya tidak ada cara lain, terpaksa mengeluarkan senjata mereka melawan mayat hidup. Mayat-mayat ini terlalu aneh, sudah dibunuh masih bisa hidup kembali. Ye Zun memotong kepala sebuah mayat hidup dengan satu kibasan pedangnya. Tapi mayat yang kehilangan kepalanya itu lagi-lagi berdiri dan mengerahkan tinjunya, membuat Ye Zun terbang ke belakang. Pantas saja semua orang berkata harta rahasia Sekte King Yun susah didapat, tidak disangka baru saja masuk sudah bertemu dengan hal berbahaya seperti ini. Putra suci keluarga Feng juga menggertakkan gigi dan mengerahkan reikinya, terus-menerus menyerang mayat hidup yang ada di sekitarnya. Salah siapa ini kalau bukan salah kalian? Ye Zun berkata marah. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kita lebih baik fokus melawan mereka. Putra suci keluarga Feng menghela nafas dan berkata. Putra suci keluarga Feng memanglah pejuang di ranking kedua di Liga Heroes. Sosoknya bak angin, dia terus berpindah-pindah di antara mayat hidup. Energinya menari membentuk sebuah badai angin, menyerang banyak mayat hidup. Putra suci keluarga Cao juga menunjukkan keahliannya, seluruh tubuhnya dikelilingi energi hitam, kemudian seekor naga hitam terbang mengelilingi istana, mayat hidup yang berada di tempat yang dilewatinya juga patah tulang. Namun mereka meskipun hebat, tapi mayat-mayat hidup itu terus bangkit kembali. Dari energi yin juga terus muncul mayat hidup yang baru, keadaannya malah semakin berbahaya. Di antara kumpulan orang, Eric Kin mengerutkan keningnya, dia meninju terbang beberapa mayat hidup, kemudian mengamati dengan teliti, dia bisa merasakan mayat-mayat hidup ini sepertinya tidak ada kesadaran sendiri. Kalau bukan menyerang karena keinginan sendiri, maka ada sesuatu yang sedang mengendalikan mereka. Eric segera menggunakan Dark Eye dan melihat ke arah mayat-mayat hidup ini. Eric langsung menemukan hal yang tidak normal. Tubuh mayat-mayat hidup ini penuh dengan energi kematian. Mereka bukan hidup kembali, melainkan di setiap tubuh mereka ada sebuah benang yang terbuat dari energi yin yang membentang jauh. Seakan-akan di tempat jauh dari sini ada sepasang tangan transparan yang sedang mengendalikan mereka. Eric langsung mengerti, kalau ingin mengubah keadaan sekarang, mereka harus pergi ke sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang diam-diam mengendalikan semua ini. Ye Zun, si brewok, Finola, bantu aku. Eric berseru keras, dan langsung berlari menuju arah benang itu. Orang ini pergi ngapain? Melihat Eric berlari ke tempat di mana mayat hidup paling banyak, putra suci keluarga Feng dan lainnya juga terkejut. Jangan pedulikan dia membawa para mayat hidup pergi, ada untungnya untuk kita. Putra suci keluarga Cao mendengus dingin. Eric Kin berada di paling depan, seketika menarik sejumlah besar mayat hidup menyerangnya. Ye Zun, Finola dan si brewok mengikutinya di belakang, mereka berempat saling membantu, bekerja sama dengan sangat baik. Mereka terus menggunakan berbagai macam jurus dan ilmu untuk menyingkirkan mayat hidup yang menghalangi jalan. Mereka melesat menuju ke dalam, seperti sebuah anak panah dan langsung masuk ke pusat dari mayat hidup. Di sana, Eric langsung melihat tidak jauh dari sana dan kembali membuka Dark Eye, seluruh benang energi yin berkumpul ke tempat ini. Sedangkan di bagian istana yang paling dalam, di lantai ada beberapa titik-titik cahaya. Apa itu? Ye Zun bertanya. Itu seharusnya adalah inti dari formasi ini, asalkan kita berhasil merusak pusatnya, maka mayat-mayat hidup ini pun akan kehilangan kendalinya. Kata Eric. Tapi di sekitarnya terlalu banyak mayat hidup. Eric mengerutkan kening, semakin berjalan masuk, kultivasi mayat hidup semakin tinggi. Sekarang mayat hidup yang ada di sekitar mereka rata-rata setingkat dengan fase kesempurnaan. Sekarang sudah tidak bisa mundur, kita antar kamu ke sana. Si brewok berseru. Dia tertawa panjang, di tangannya tiba-tiba muncul sebuah pisau.
Pisau panjang di tangannya menghasilkan sayatan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Mayat hidup di sekitar seketika jatuh. Vinola mengenggam 2 pedang es, kedinginannya sangat terasa, dan terus-menerus menyerang mayat hidup. Mayat-mayat hidup itu pun membeku, menyingkir. Ye Zun melapisi kedua lengannya dengan reiki, dan langsung mengerahkan telapak tangannya. Sebuah bayangan telapak tangan melesat dan menjatuhkan semua mayat hidup yang menghalangi jalan. Di saat yang bersamaan, Erik menambah kecepatannya dan seketika sampai ke sana. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.